Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sintia Undari. Saya dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk penelitian saya dengan judul determinan status gizi kurang pada anak balita. Nah, ini dengan Ibu Ame Ya, kan? ya, Nah, di sini saya ingin mewawancara Ibu nih. Boleh ya, Bu? boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama tuh, nah menurut Ibu nih, yang Ibu ketahui, apa sih yang dimaksud dengan anak balita yang sehat? Menurut saya anak balita sehat itu nggak kurus, terus nggak gemuk banget, aktif, lincah, nggak gampang rewel ya. Terus nggak cengeng lah, aktif lah dia main kan, sehat-sehat aja. Begitulah anak balita sehat menurut saya. Nah, kalau yang menurut Ibu, apa sih arti dari gizi kurang? Gizi kurang itu untuk anak-anak ya, gizi kurang ya. Iya, iya Bu, untuk anak balitanya. Kalau gizi kurang anak balita tuh mungkin anaknya tuh kurus, terus lemah, lesu gitulah karena kan mungkin dia nggak eee, nggak doyan makan, susah makan gitu kan, jadi dia rewel, badannya tuh lemah lemah terus gitu, rewel, dikit-dikit nangis mungkin. Dia kan mungkin badannya tuh nggak makan kan, jadi dia rewel lah kayak gitu. Hmm. Dia Nah, kurus, kelihatannya kurus. iya, iya Bu. Nah, apa sih yang Ibu ketahui tanda-tanda dari balita gizi kurang? Ya tadi mungkin dia kurus, eee kawannya kan agak-agak berisi, dia kurus gitu. Terus, agak, apa tuh, pasif aja tuh dia diem-diem aja. Terus kayak, lesu, lemah gitu. Ya heeh, gampang nangis lah, karena badannya nggak enak kan. Jadi itulah mungkin tanda-tandanya dia gizinya kurang. Iya. Nah, ya menurut Ibu, apakah yang dimaksud dengan makanan yang sehat dan bergizi gitu, Bu? Makan sehat tuh, eee, ada sayurnya, ada dagingnya, ada ikan. Kalau sehari-hari tuh ya lengkap lah kayak sayur kan, ikan, nasinya, terus besoknya ganti lagi model lauknya, biar anak ndak bosan kan, kagek ndak mau makan ya itulah makan sehat kan, ada ikan, daging, sayur. Nah, eee, menurut Ibu, apakah akibat dari gizi kurang, Bu? Gizi kurang, akibat gizi kurang akibat gizi kurang tuh itulah dia mungkin, gampang sakit ya mungkin kalau gizi kurang tuh karena apa nih, perutnya nggak Kekebalan berisi, tubuhnya ya, jadi Bu? ya gampang sakit lah. Iya, gampang demam, pilek, kayak yo rewel, kayak itulah anak-anak kan kalau misal udah itu tuh mungkin lagi ndak mau makan, kayak itulah dia rewel, Iya, udah nangis ya, Bu. Nah, ya kurus dia. menurut Ibu nih, bak bahan makanan yang bersumber dari protein tuh seperti apa ya, Bu? Kayak telur, ikan, ayam, yo pada daging-daging gitulah protein biasanya kan, dari hewan tuh ayam, ikan, daging, telur, ya kayak itulah protein Itu tuh. protein hewani ya, Bu. Nah, menurut Mhm. Ibu kalau yang bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu seperti apa ya, Bu? Karbo biasanya yang dimakan ya nasi lah,
karbohidrat tuh ya anak-anak tuh nasi, ya untuk kita juga nasi, karbohidrat kan. Iya, iya, iya. Menurut Ibu, ASI sebaiknya diberikan pada anak hingga umur berapa ya, Bu? ASI yo, ASI biasanya 6 bulan dak? Yo, 6 bulan lah. Anak saya sampai 6 bulan tuh lah, ndak galak Nah, lagi dia nyusu setelah tuh. oh, Mm-mm. eh, eh, waktu umur 6 bulan tuh nggak ngasih makanan selain ASI ya, Bu? Kayak misalkan cemilan atau makanan sampingan gitu. Atau cuma Anak ASI aja? anak saya tuh dia ndak mau minum ASI lagi tuh sejak umur 6 bulan. Hmm. Yo, jadi sejak itulah ditambahin kan susu formula juga, makan bubur kayak Permina dikasih dia tuh. Ya kayak itulah Permina Itu dikasih bubur ngasih bayi. ngasih prominanya tuh 6 bulan ke atas ya, Bu? Iya, dia tuh nggak mau minum nyusu lagi 6 bulan ke atas lah. Umur 7 Oh. bulan atau 6 bulan, lupa saya. Pokoknya sekitar itulah. Berarti umur 6 bulan ke bawahnya itu ASI aja ya, Bu, yang diberikannya? Iya, ASI itulah dia mau. Ah, sejak pas setelah umur 6 bulan, 7 bulan tuh nggak mau lagi dia minum susu, nggak tahu ngapo. Jadi lah kasih ke susu kaleng kan, susu formula tuh baru dia mau minum. Oh, Itulah dikasih lagi. mungkin udah besar mungkin, Bu. Nah, pada umur berapa anak mulai diperkenal dengan makanan orang dewasa gitu, Bu? Dari keluarga? Itulah tadi. Yo, umur 7 bulan, 6 bulan tuh lah dia udah galak nyusu lagi kan. Ya kasihlah bubur pemina lagi. Kalau lama-lama nyentuh-nyentuh agak-agak bentuk nasi tuh umur 1 ke atas lah, lah tumbuh giginya, baru dikasih bubur lembut, nasi-nasi lembut kayak itu. Nah, bayi anaknya tuh pernah ngasih cemilan enggak, Bu? Cemilan sering dia udah makan cemilan karena kan kadang tuh dia udah mau makan, biar perutnya terisi kan, kasihlah jajanan. Apa dia minta apa, kasihlah, sak perutnya terisi kan, daripada perutnya kosong, enak kasih kan, gitulah lagi. Nah, cemilannya tuh kayak apa ya, Bu? Kayak Promina, biskuit atau apa gitu, Bu? Atau kayak Kan anak buah-buahan? saya anak saya kan lah umur 4 tahun, jadi dia Oh, lah tahu jajan. iya, iya, iya. Nah, Kadang tuh jajan-jajan itulah roti. roti. Nah, fungsi dari cemilan itu menurut Ibu apa, Bu? Ya itu tadi lah, karena dia udah mau makan kan, dia minta jajan bae, ya kasih bela jajan, yang penting perutnya terisi daripada kosong bae agak sakit. Iya. Nah, pendidikan formal terakhir Ibu apa ya, Bu? Tamat SMA kemarin. Oh. Kalau pekerjaan suami Ibu apa, Bu? Pekerjaan suami pedagang jual-jual baju Nina di pasar. Oh, di pasar ya, Bu. Nah, kira-kira berapa penghasilannya tuh, Bu? Seminggu. Tak ten tak tentu lah Mbak, kadang 2 juta, kadang 2 juta ke bawah. Sejak Covid nih turun lah ada yang orang beli baju ke pasar. Jadi ya Jadi sepi segitulah ya, Bu? Mbak, kadang turun terus Kak, sepi, nggak nentu. Tapi kalau semenjak corona ini, Bu, berapa penghasilan paling besar, Bu? Itulah kadang 18, sekarang 17. Ya sekarang nih parahnya 15 tuh lah, sejuta matus sekarang dapat. Ibu sendiri pekerjaannya apa, Bu? Saya udah kerja, rumah lah ngurus ngurus rumah. Ibu rumah tangga ya, Bu. Nah, dari Mhm. penghasilan suami itu cukup nggak kebutuhan sehari-hari Ibu dengan keluarga? Pas-pasan lah, kami kan rumah ngontrak, untuk Hmm. bayar rumah, untuk soal juga terus beli beras nih kiloan, sama minyak, kadang tuh ya segitu pas-pasan lah. Pas-pasan ya, Bu. Nah,
Eee dalam sehari itu pengeluaran Ibu berapa, Bu? Nggak nentu, kadang 50, kadang kurang. Kan beli beras nih, beli beras sekilo, beli minyak, terus ya sisanya beli apa yang ada lah sisa duit. Kalau misalnya cukup untuk beli telur, telur, kalau beli ikan, ikan dengan sayur, kayak itu. Pas-pasan lah, nggak nentu juga kan dapat dapat duitnya berapa, dikasih berapa, itulah dibelanjoin. Oh, kalau paling besar seharinya tuh berapa banyak, Bu? Eh Paling besar tuh kalau misalnya lagi ada duit ya 80.000 lah dibelanjoin. Kalau misalnya hari-hari biasa 50-an atau 40-an. Nah, kalau misalkan sayuran pernah beli sayuran atau apa, atau buah gitu, Bu? Kalau sayur tuh ada lah tiap hari. Iya. Kalau buah tidak lah. Buah tuh 3 hari, 2 hari sekali. Kalau misalnya ada sisa duit kan beli buah. Kalau misalnya ada nampak orang lewat jual buah beli kalau ada duit. Kalau ada sisa duit lah bisa beli buah tuh. Oh, berarti kebutuhan itunya, eee, kalau untuk misalkan kebutuhan untuk beli buah gitu nah, Bu, misalkan ada duitnya gitu, kalau enggak gitu ya, Bu? Iya. Nah, Bu, kalau misalkan, eee, apa, anak-anaknya itu, eee, tiap hari itu ndak, Bu, kalau misalkan, eee, dalam jangka berapa gitu nah, Bu? Maksud saya tuh berapa lama jangkanya misalkan anak Ibu tuh makan sayur misalkan hari ini atau setiap hari makan sayurnya, Bu, untuk anak-anaknya? Dia milih kalau makan sayur tuh misalnya dia cuma mau bayam bae, yo bayam tuh lah dikasih. Kalau misalnya mut-mutan juga lah, kadang makannya, kadang tidak makan sayur. Dia Oh. cuma sih kok tulah suka bayam tulah, yang lainnya tidak mau makan. Oh, berarti cuma bayam ya, Bu? Kalau Kayak untuk wortel gitu? anak tidak mau, dia jarang. Palingan ya bayam tuh lah mau dimakannya cuman. Oh, kalau selain bayam tuh kayak misalkan kayak dari ikan, daging gitu mau, Bu? Mau dia dikit-dikit lah, kalau misalnya ikan mele-mele juga. Ya itulah anak-anak namanya. Oh, iya iya iya. Maaf, Bu, saya mau menambahkan lagi pertanyaannya. Nah, Ibu Ya. aktif aktif nggak di, nimbang anaknya, berat badannya gitu, Bu? Untuk nimbang ke posyandu gitu ya? Iya, ke posyandu gitu, Bu. Kalau misalkan nggak ke posyandu, tahu apa gitu, pokoknya, nimbang berat badan anaknya, Bu. Ya, nimbang, kadang kadang nimbang, kadang tidak. Kalau badan anak lagi enak ditimbang lah, kalau misalnya dia lagi sehat-sehat gitu kan. Kalau lagi rewel gitu enggak nimbang sih, jadi kurang lah aktif, kadang 2 bulan sekali nimbang. Kadang ya gitulah, kadang anak ini nah sering rewel, jadi jarang lah ditimbang. Iya. Kalau ke posyandunya aktif nggak, Bu? Eee, Posyandu ya gitu tadilah, kalau misalnya dia rewel, posyandu. Kalau misalnya kalau dia lagi rewel tuh nggak ke posyandu nih, kalau misalnya lagi enak-enak aja badannya, ya dibawalah ke posyandu, soalnya rewel kan, pusing, Terakhir ke posyandunya jadi di rumah aja. terakhir posyandunya kapan, Bu? Eee, Kalau yang dekat-dekat ini 3 bulan terakhir lah ke posyandu. Soalnya kadang tuh lupa, kadang tuh, dialah lagi ndak enak badan tuh kan, Mhm. dosalah dibawa ke posyandu, biarlah di rumah dulu. Kadang ya itulah dia nangis-nangis terus tuh. Kadang Terakhir lupa lah sering. terakhir itunya, Bu, nimbang berat badan anaknya kapan, Bu?
3 bulan terakhir lah, 3 bulan yang lalu lah Sakit juga nimbang ya, Bu? kemarin. Mmm. Mhm. Nah, seperti menurut Ibu manfaat dari posyandu itu apa, Bu? Mmm, Posyandu kan kalau umuran dia ini untuk kasih imunisasi kan kadang, lihat dia ada terus nimbang, kalau untuk dia nimbang nih berat badannya nambah atau enggak. Iyalah, kan biasanya nimbang nih sesuai nggak berat badannya. Kalau kata kata orang posyandu tuh kan ngomong, "Ini anaknya agak agak ringan dari bulan kemarin." Biasanya dia ngomong kayak gitu sih, "Ini agak udah naik badannya." Ya untuk mengetahui inilah, berat badannya nambah atau enggak. Dari yang kemarin tuh, Bu, kan tiga bulan yang terakhir Ibu nimbangnya. Itu naik atau itu, Bu, turun berat badannya dari yang sebelumnya, yang sebelum Ibu nimbangnya gitu? Sebelum itu? Oh, sebelum nimbang ya turun kalau nggak salah, soalnya kan dia lagi rewel nih, jadi turun berat badannya. Turun dikit lah, dia lagi demam-demam gitu, badannya Oh. panas, mungkin Se kecapean main kali, terus demam. eee, Anaknya juga sering sakit gitu ya, Bu? Sering lah sakit ya, kadang tuh badannya panas, kadang tuh ya batuk pilek lah anak-anak kan, kadang sering sering jajan itu batuk pilek, iya, terus kadang tuh diare dia, sakit perut, Oh. mencret-mencret. Oh, diarenya sering juga ya, Bu? Atau setiap bulan Diare sakit tuh kayak diare, jarang lah, demam gitu? palingan batuk pilek yang sering itu, badannya hangat. Oh. Kalau demam mungkin ada tiap bulan ya, tapi kayak sehari aja badannya panas atau 2 hari itu badannya panas. Batuk pilek tuh sering, diare jarang lah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali diare dia. Oh. Kalau, Anak-anak kalau waktu demam itu, Bu, anaknya itu nggak mau makan atau mau mau makan atau tidak gitu, Bu? susah makan, ya itulah susah makan, kadang tuh dipaksa kan makan, disuapin biar mau makan, biar perutnya berisi. Kadang tuh kalau lagi rewel kayak gitu nggak mau makan, malah minta jajan kadang kan. Kadang tuh kasihlah jajannya sekali misal, tapi yang bikin kenyang perut, kayak roti atau dia kadang mau sosis kan gitu, ya kasihlah daripada perutnya nggak itu. Kadang Iya. dibuatin bubur biar biar cepat dicerna, tapi anak-anaknya nggak mau karena dia udah agak gede kan, udah umur 4 tahun, jadi kayak malas gitu lihat makan bubur gitu, lihat bubur aja malas gitu. Iya. Jadi ya itulah susah makannya kalau lagi rewel. Mmm. Makannya tuh kayak misalkan kayak biskuit aja ya, Bu? Kalau ada keripik atau apa gitu, Bu, makanannya? Oh, ya sering lah, kadang tuh ya kan jajan kan, kadang ada kerupuk lah, keripik lah dimakannya, Oh. cemil-cemilan gitu, makanya dia sering batuk pilek, kadang kayak gitulah, makannya keripik yang berbumbu-bumbu kayak gitu. Kalau misal, jadi kalau misalkan jadi sakit tuh nggak mau makan dikasih jajan aja ya, Bu, supaya bisa, perutnya berisi gitu, ada itunya, daripada nggak Dikasih ada. lah makan, iya, kadang tuh dia nggak mau kan. Ya itulah kalau dia minta jajan, lihat dulu kan jajannya, kalau misalnya dia maunya roti, ya dikasih lah biar kenyang perutnya. Kalau keripik itu kalau dia jajan biasa, kalau lagi sakit jarang lah dia makan keripik. Palingan dikasih roti gitu lah kan, biar perutnya terisi. Mhm. Oh ya, mungkin itu saja, Bu, wawancara saya pada malam hari ini, kepada Ibu. Terima kasih, Bu, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.